Pembahasan berikutnya. Muncul pertanyaan di sini. Ya, setelah kita ketahui tentang apa yang disepakati antara orang yang membolehkan dan tidak membolehkan. Ya, muncul pertanyaan, di mana sebenarnya letak permasalahan antara yang membolehkan dan tidak memperbolehkan. Yang membolehkan maulid dan yang melarangnya, sebenarnya letak yang mereka bahas itu di mana? Letak yang mereka permasalahkan itu apa? Ya, ini yang perlu dijelaskan dengan baik. Dan sebenarnya dari apa yang telah kita terangkan, ya, itu sudah kelihatan ya. Sebab semua orang yang membolehkannya, semua orang yang membolehkan maulid, itu dia syaratkan di dalam maulid itu tidak boleh ada apa? Ada kemungkaran. Ya. Jadi bagi mereka maulid itu isinya adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebut dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang dibacakan dari qasidah, pujian-pujian memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian di dalam maulid itu ada memberi makan. Ya, memberi makan. Ya. Adapun kalau ada kemungkaran, maka ulama-ulama yang membolehkan maulid itu mencelanya. Tidak memperbolehkannya. Iya, tidak memperbolehkannya. Termasuk Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Iya, termasuk Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dan Ibnul Hajj sendiri sudah menerangkan tentang kemungkaran-kemungkaran itu kayak bagaimana. Ya, di dalam perayaan maulid tersebut. Jadi kalau ada kemungkarannya itu mereka ingkari. Sampai kita di Indonesia juga itu adalah hal yang dimaklumi ya. Sampai Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, pendiri NU, itu beliau punya buku judulnya At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Artinya peringatan-peringatan yang wajib terhadap siapa yang merayakan maulid dengan kemungkaran. Iya. Maka beliau terangkan apa saja kemungkaran-kemungkaran itu yang tidak boleh di situ. Bercampur baur laki-laki perempuan. Bercampur baur laki-laki perempuan. Ini beliau ingkari. Ya. Jelas ya? Kemudian disertai dengan musik di dalamnya, joget-joget. Ya. Ini kemungkaran-kemungkaran disepakati oleh ulama, tidak diperbolehkan. Ya. Apalagi kalau di dalamnya terdapat dari kesyirikan-kesyirikan, keyakinan-keyakinan yang batil. Ya. Misalnya meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir pada saat maulid tersebut. Nah, itu ada yang meyakini seperti itu. Ya. Sampai ada sebagian ulama berkata tentang kelompok Tijani. Kelompok Tijani ini, Masya Allah, selalu mereka berkata bahwa Nabi itu hadir bersama kita. Jadi ada yang berkata, Masya Allah, repot sekali Nabi dari kota Medina datang ke Maroko untuk hadir bersama kalian. Ya, betapa jauh perjalanan Nabi itu hadir bersama kalian. Baik. Jadi ini keyakinan-keyakinan batil yang seperti ini jelas tidak diperbolehkan. Adalah kemungkaran. Iya. Jadi kalau dalam maulid misalnya dibacakan qasidah al-burda. Nah, ini dari kemungkaran. Dalam qasidah al-burda itu ada syair-syair yang sangat tidak layak sekali. Berlebihan terhadap kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, seperti ucapan Al-Busiri, ya akramal khalqi, mali man aludu bihi, siwaka inda hululil hadithil amami. Ya. Qasidah al-burda ini dari lantunan syair-syair bagus ya. Apa namanya? Susunannya di atas wazan Bahrul Basit. Ya, mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Bagus ininya, tapi maknanya yang di dalamnya ada makna-makna yang berlebihan terhadap Nabi. Seperti qasidah ini. Ya, dia berkata kepada Nabi, wahai makhluk yang paling mulia.
saya tidak memiliki tempat berlindung selain daripada engkau. Ketika terjadi perkara besar yang menimpa semua orang. Yang seperti ini milik siapa? Milik Nabi atau milik Allah? Milik Allah, semua orang paham kan? Ya, masa dibaca di acara maulid? Ya, dijadikan hal tersebut bagian dari maulid. Nah ini perkara mungkar, semua ulama yang membolehkan maulid pun mengingkari hal yang seperti ini. Baik, jadi kalau begitu, yang dipermasalahkan, ya, yang menjadi pembahasan di dalam pembahasan maulid ini, itu di sudut yang mana? Jawabannya itu di pembahasan maulid yang lepas dari kemungkaran itu tadi. Lepas dari kemungkaran itu tadi. Maulid yang tidak ada kemungkaran yang seperti itu, yang hanya ada di dalamnya berselawat kepada Nabi, mengingat dari sirah Nabi, kemudian membaca dari qasidah-qasidah yang bagus, kemudian memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, ini dari hal-hal yang bagus ini berkumpul sebagai maulid, ini yang menjadi letak pembahasan. Itulah terbagi dua, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Baik, jadi kita sudah mulai masuk kepada inti pembahasan di dalam masalah ini. Ya, jadi kalau saya ingin bahas di sini tentang dalil-dalil, ya, siapa yang membolehkannya, dalil-dalil yang mereka sebutkan itu banyak yang mereka sebutkan. Dan tentang orang yang melarangnya, saya sudah singgung tadi beberapa dari dalilnya. Dan saya tidak mau terangkan secara khusus dalil mereka yang tidak membolehkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena ini pembahasan kita ringkas. Iya. Tidak diragukan bahwa maulid itu adalah perkara yang tidak ada di masa Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan dia adalah perkara baru di dalam agama. Perkara baru di dalam agama. Dia adalah hal yang ditolak menurut pendapat yang paling dekat, yang paling kuat. Itulah pendapat para ulama yang apa? Yang melarang.